Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Suranto, MPD, selaku dosen pengambilan kuliah Geometri Analitik. Di sini kami dari kelompok 1 melanjutkan presentasi kemarin. Ini tinggal sub yang terakhir. Langsung ke sub yang terakhir, Mas. Iya. Ya. Hasil kali silang 2 vektor. Nah, baik. Di sini ada 2 gambar. Untuk gambar yang sebelah kiri bisa teman-teman lihat. Jadi gambar ini menggunakan kaidah tangan kanan ya. Kalau di gambar itu kan tangannya seperti ini. Nah, kalau dari aku pribadi, aku lebih suka yang tangannya seperti ini. Kayak gini. Mungkin teman-teman bisa lihat tangan aku ya. Nah, kayak gini. Nah, itu maksudnya kalau yang pakai tangan aku itu sebelah yang jari telunjuk itu menunjukkan vektor A, yang jari tengah menunjukkan vektor B, kemudian yang ibu jari itu hasil dari vektor A cross vektor B. Jadi seperti ini. Nah, kalau gambar yang sebelah kanannya, itu karena dibalik ya, bentuknya, maksudnya perkaliannya, jadi B dikali A, jadi jarinya bisa dibalik seperti ini, B dikali A sama dengan C, kayak gini. Nah, di mana vektor A itu Atau mungkin ya, atau sama dengan itu loh, Mbak, sama dengan mur itu divisi mur baut itu. Iya. Kalau diputar kanan dia akan naik apa turun? Kalau diputar ke kanan dia akan naik. Naik. Kalau diputar kiri dia akan turun. Oh ya. ya, sama juga dengan itu. Oke. Ya, di mana vektor A sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K, dan vektor B, B1I ditambah B2J ditambah B3K, dan theta, mohon maaf di sini gambarnya alfa ya, tapi kita sepakati semuanya, kita pakai theta. Jadi theta itu sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B, di mana theta lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan pi. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa vektor A cross vektor B itu tidak sama dengan vektor B cross vektor A. Kenapa? Karena di sifat cross produk ini kita tidak menggunakan sifat komutatif. Jadi sifat-sifat pada cross produk yang pertama itu vektor A cross vektor B sama dengan negatif vektor B cross vektor A. Itu merupakan sifat antikomutatif. Mestinya dibuktikan untuk Medinda. Gimana Bapak? Mestinya dibuktikan, jangan hanya suruh percaya saja. Kalau di Oh itu sudah itu toh. Tapi kan tidak ada buktinya mana sifat anti komutatif itu ya. Oh, oke okay, Bapak. Kan dibuktikan bisa itu. Misalnya A-nya A1I plus A2J plus A3K. B-nya B1I plus B2J B3K. Kalikan aja nanti, karena ketemu nanti A1I kali B1I berarti kan A1 B1II ya. II itu dalam cross product karena membentuk sudut 0, sinnya berapa 0 kan? Berarti 0 gitu nanti akan ketemu nanti lama-lama. Itu di bawah Bapak. Oh, di bawah. Oke. Nah, lanjut. Oke. Untuk sifat yang kedua, vektor A dikali dalam kurung vektor B ditambah vektor C, di mana vektor C ini tadi cross product sama dengan vektor A cross vektor B ditambah vektor A dikali vektor C. Itu merupakan sifat distributif. Nah, kemudian jika ada vektor A tidak sama dengan 0, vektor B tidak sama dengan 0, dan vektor A cross vektor B sama dengan 0, maka vektor A sejajar vektor B. Itu nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Next, Mbak Medinda. Nah, ini merupakan bentuk geometrisnya. Kita menggunakan identitas Lagrange. Nah, di mana kita tahu panjang vektor A cross vektor B kuadrat sama dengan vektor A kuadrat, panjang vektor A kuadrat dikali panjang vektor B kuadrat min vektor A dot vektor B kuadrat. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai vektor A dot vektor B, di mana vektor A dot vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Nah, langsung saja kita substitusikan sampai bentuk yang ini. Nah,
Kemudian ini bisa kita rubah dalam kita substitusi menjadi panjang vektor A kuadrat dikali panjang vektor B kuadrat di dalam kurung 1 min cos kuadrat theta. Nah, 1 min cos kuadrat theta ini kan identitas trigonometri, di mana 1 min cos kuadrat theta sama dengan sin kuadrat. Jadi, panjang vektor A kuadrat dikali panjang vektor B kuadrat sin kuadrat theta. Nah, kedua ruas sama-sama di akar, jadi vektor A cross vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B sin theta. Nah, ini akan konsisten ya simbol-simbolnya. Coba aja vektor A kuadrat kecil, B kuadratnya besar, enggak adil. Iya, ya, oke, nanti dia seragamkan ya, seragamkan. Iya. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya next. Nah, selanjutnya kita menggunakan vektor satuan, vektor I, vektor J, dan vektor K. Kita tetap menggunakan kaidah tangan kanan, bisa. Nah, di sini karena ruang dimensi 3, jadi ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Di mana sumbu X itu merupakan arah dari vektor I, sumbu Y arah dari vektor J, sumbu Z arah dari vektor K. Nah, karena tangan kita seperti ini ya. Tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal, kalau berputar ke kanan, kalau di sini ada gambar yang di tengah ini perputaran searah dengan jarum jam, di mana hasilnya nanti positif. Jadi kayak I dikali J sama dengan K, terus J dikali K sama dengan I, K dikali I sama dengan J. Kalau sebelah kanan, ini berlawanan dengan arah jarum jam, hasilnya negatif. Jadi kalau I dikali K sama dengan negatif J, K dikali, J dikali I sama dengan negatif K, K dikali J sama dengan negatif I. Nah, lalu bagaimana kalau vektor I dikali vektor I? Kan mereka sama-sama ini ya, sama-sama ke arah sini. Jadinya sudutnya kan 0 derajat. Nah, kembali lagi ke rumus yang tadi, kan rumusnya panjang vektor A dikali panjang vektor B sin theta. Nah, karena theta-nya tadi 0 derajat, maka hasilnya jadi 0. Sama kayak vektor J dikali vektor J cross vektor J sama dengan 0, vektor K cross vektor K sama dengan 0. Mengatakannya tidak hanya vektor I kali vektor J, tidak begitu. Vektor satuan. Oh, gitu. Kan vektor satuan. Vektor satuan I di cross vektor satuan J sama dengan vektor satuan K. Kalau tidak satuan, tidak dapat K itu ya. Baik, bisa dilanjut. Lanjut nih. Selanjutnya hasil kali silang dari vektor A dikali vektor B, di mana vektor A ini sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K, dan vektor B sama dengan B1I ditambah B2J ditambah B3K. Langsung kita kali silang, kita substitusikan ini dengan ini. Ini langsung saya ini ya. Langsung satu ini, langsung saya kalikan ini. Jadi biar agak enakan. Nah, kemudian sampai sini A1I dikali B1I kan I dikali I tadi sama dengan 0, jadi langsung saya tulis 0. Kemudian J dikali I kan negatif K. Kemudian K kali I kan positif J. Selanjutnya I dikali J dengan K, kemudian J dikali J 0, K dikali J negatif I. Kemudian I dikali K negatif J, J kali K positif I, dan K dikali K kemudian 0. Kemudian menghasilkan I dalam kurung A2B3 min A3B2 min J dikali A1B3 min A3B1 ditambah K A1B2 min A2B3. Nah, kalau teman-teman masih ingat, ini merupakan bentuk dari determinan matris ordo 2 kali 2. Nah, jadi bisa dirubah bentuk menjadi seperti ini.
vektor A cross vektor B sama dengan I, determinan A2, A3, B2, B3, min C, determinan A1, A3, B1, B3, plus K, determinan A1, A2, B1, B2. Nah, karena ini merupakan bentuk kofaktor dari matriks 3 kali 3, maka bisa kita rubah dalam bentuk determinan matriks 3 kali 3 seperti ini. Jadi, vektor A cross vektor B sama dengan determinan I, J, K, A1, A2, A3, B1, B2, B3. Nah, ini kan vektor A cross vektor B. Kemudian bagaimana kalau vektor B vektor B cross vektor A tinggal dirubah saja menjadi I, J, K, B1, B2, B3, A1, A2, A3. Nah, ini sama dengan negatif dari determinan I, J, K, A1, A2, A3, B1, B2, B3. Ya, boleh saja saudara mengubah seperti itu ya, tapi sesungguhnya lebih tertunjukkannya itu ya melalui proses dari atas itu. Seperti dari sini. B cross A itu, sehingga B1I plus B2J nanti akan diperoleh memang benar-benar B cross A itu adalah negatif dari A cross B. Nah, itu kan sepertinya kamu hanya ganti saja. Padahal kan kalau saya mungkin belum tahu ya, itu mesti tanya loh, kenapa Mbak itu kok langsung diberi tanda negatif determinan, kan belum yakin. Ngerti maksud saya ya? Oh, okay. Jadi prosesnya mesti seperti itu juga, tapi apa? B cross A. Oke, lanjut. Nah, ini terbukti sifat antikomutatif. Nah, baru terakhir kan ketemu nanti B cross A senang negatif A cross B. Oke, lanjut. Yang terakhir langsung ke next contoh soal. Oke. Diketahui vektor A sama dengan 2I min J plus 3K dan vektor B sama dengan I plus 2J min 2K. Tentukan hasil perkalian silang antara vektor A dan vektor B dengan menggunakan determinan. Nah, karena teman-teman udah belajar tentang determinan ya, nah cara menyelesaikan determinan itu kan macam-macam. Bisa pakai ekspansi kofaktor yang ekspansi baris dan kolom, bisa pakai metode Sarus. Nah, di sini saya menggunakan metode Sarus. Jadi vektor A cross vektor B, determinan IJK 2 min 1 3 1 2 min 2. Kemudian saya tulis ulang IJ 2 min 1 1 2. Kemudian langsung kita kalikan seperti ini. Min 2 dikali min 1 dikali I ditambah 1 dikali 3 dikali J ditambah 2 dikali 2 dikali K, kemudian min 2 kali 2 kali J, min 2 kali 3 kali I, kemudian min 1 kali min 1 kali K, sama dengan 2I ditambah 3J ditambah 4K ditambah 4J, min 6I plus K, sama dengan min 4I plus 7J plus 5K. Oke, baik. Sekian dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Silakan kepada Mas Gilang. Silakan, teman-teman. Ya, Mas. Oh, bisa diulangi siapa tadi? Ya. F aksen Z-nya itu ada. Cukupkan dengan Gimana? Ya, ini siapa tadi? Saya tidak terdengar namanya tadi. Yang Anda sebut. Mas Saya. Gilang, Mas Gilang. Oh, saya. Ya. Oke. Tolong ke slide sebelumnya mungkin. Yang tadi mengatakan ketika vektornya tadi sejajar itu. Bentar, saya tak mau ambil coret. Oke, mohon maaf. Sebentar. Aku mau tanya ini. Bentar.
Yang ada dia mengatakan tadi sejajar. Ya, ini Gilang yang di bawah, maka vektor A sejajar vektor B. Nah, itu vektor A itu apa? Vektor posisi atau apa? Oh ya, aku mau tanya ke kelompok ini dulu. Aku punya sumbu X dan Y. Nah, bentar ini. Nah, ini anggap saja dia sejajar gitu ya. Ini kedua vektor yang sejajar. Aku katakan dia bukan vektor posisi karena titik pangkalnya tidak di 0,0. Lalu vektor ini itu disebut apa? Kalau ini Anda sebut sejajar, sedangkan dia tidak pada vektor posisi, boleh. Tapi kalau dia dikembalikan ke vektor posisi, maka dia akan berhimpit vektornya. Nah, aku mau tanya itu vektor apa A dan sejajar B maksudnya. Kalau yang ini mungkin yang saya bayangkan vektor, bentar, saya coret-coret ya. Vektor A ini dan B ini dia terletak di titik pangkalnya terletak di apa? Titik pusat 0,0. Titik sumbu. Nah, kalau ini aku bisa bayangkan karena dia tidak sejajar. Kalau ketika dia sejajar itu yang membuat saya bingung. Itu. Izin menjawab ya Mas Gilang. Oke. Itu di atas kan diketahui vektor A, A1, kalikan vektor satuan I, ditambah A2, kalikan vektor satuan J, ditambah A3, kalikan vektor satuan K. Jadi, vektor A ini bukan merupakan vektor posisi. Gitu. Oke, mungkin bisa dikembalikan ke definisi vektor satuan. Vektor satuan adalah sebuah vektor yang nilainya 1, panjangnya 1. Panjangnya sama dengan 1. Ya, itu kalau Anda tulis I saja, maka dia menjadi vektor posisi ketika titiknya di sumbu I. Gitu. Nah, kalau ketika Anda kalikan A1, itu maka dia tetap vektor posisi menurut saya. Vektor satuan itu. Gimana vektor satuan yang tidak itu posisi? Kalau aku punya ini dia vektor, oh enggak. Itu aja. Menurut saya itu vektor posisi yang Anda katakan I tadi. Mungkin aku mau tanya ini dulu dah. Hasil dari kali, nah vektor C mengarah ke atas tidak menembus bidang. Hasil dari A cross B adalah sebuah vektor yang tegak lurus dengan A dan B. Apakah seperti itu? Iya. Ya, benar. Nah, ketika A dan B sejajar, gimana caranya? Kan dia Enggak ada kan karena hasilnya 0. Maksudnya? Benar? Kan kalau A cross B sama dengan 0 berarti kan dia nggak punya itu. C-nya ini. Oke, 0 kan? masuk. Tapi pembayangan saya A dan B sejajar itu belum bisa saya pahami. Vektor Ya, yang sejajar. Oke, kalau saya simak ya bagus ya pertanyaannya Gilang, meskipun juga yang presentasi juga sudah menjawab dengan benar juga. Maksudnya Gilang, yang dimaksud C sama dengan B kali A, ketika kita membicarakan itu vektor satuan, ya B dan A itu mungkin vektor satuan tadi sudah dibahas, IJK itu ya, IJ putar kanan masuk jadi positif, JK dapat 1 juga, KI juga dapat 1. Kalau dibalik jarum jam tadi dapat negatif semua. Nah sekarang yang digambar Gilang ini itu memang sepertinya itu kalau kayak dua vektor yang sejajar gitu ya. Sepertinya. Tapi itu nanti kalau itu vektor posisinya beda-beda itu. Misalnya aja yang atas, itu pangkalnya di A, terakhirnya di B. Yang bawah pangkalnya di C, terakhirnya di D. Itu dua vektor itu memang digambar di bidang koordinat, kartesius, beda dua vektor itu. Ya Banda? Gambarnya itu lebih beda, yang satu di atas, satu di bawah, dan dia sejajar. Tapi dengan mengingat definisi dua vektor yang sama,
Itu adalah dua vektor yang arahnya sama, besarnya juga Sama. 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 Sekarang saya balik tanya pada Gilang, dua vektor itu arahnya sama apa enggak? Kalau dia sejajar maka dia sama, Pak. Gradiennya Sama. Kemudian dia besarnya sama apa tidak? Sama. Belum tentu kalau besarnya. Yang katakan kita asumsikan sama ya. Sama. Berarti dua vektor itu memang sama memang. Ekivalen. Ya, ekivalen sama, ya memang sama dua vektor itu. A dan B misalnya sama. Nah, yang dimaksud di sumbu koordinat oleh penyaji itu vektor itu kan posisinya kan bisa digeser itu. Nah, dia memang berimpit memang. Berimpit, apanya yang berbeda kalau kita asumsikan itu vektor itu panjangnya tidak sama, ya panjangnya yang tidak sama. Tapi meskipun vektor itu berimpit panjangnya tidak sama, kalau dikalikan bukan dot produk ya, dikalikan juga pasti menghasilkan berapa? Berapa? 0 juga. Nah, 0 juga karena membentuk sudut 0 derajat. Jadi itu hanya pengembangan itu memang ya, pengembangan. Jadi saya yakin yang presentasi juga paham, bilang juga paham itu. Jadi yang dimaksud putar kanan, putar kiri, kaidah tangan kanan itu hanya mengingatkan kita saja sebenarnya supaya bahwasanya I kali J itu K gitu. Makanya saya katakan I, J, K itu masing-masing adalah vektor satuan yang searah sumbu X, searah sumbu Y, dan searah sumbu K. Sumbu Z, maaf. Itu saya kira ya, itu bisa vektor bisa digeser itu kalau memang itu sama. Kebetulan bilang gambarnya sama, panjangnya sepertinya. Makanya saya tadi mengatakan itu sama. Kalau memang tidak sama, mestinya lebih panjang yang atas apa yang bawah itu ya. Berarti arahnya saja sama, besarnya tidak sama. Lebih jelas lagi kalau itu nanti dihitung. Kalau itu misalnya sama ya, itu berarti ya nanti sama memang. Yang atas dan bawah itu adalah dua vektor yang sama, berimpit memang. Karena definisi vektor tadi itu, vektor dikatakan sama kalau panjang sama dan arahnya sama. Karena vektor itu besaran, yang di samping punya besar, dia punya arah. Saya kira itu, bilang ya mungkin ya. Baik, terima kasih. Sama izin bertanya kepada kelompok. Ya, silakan dilanjut diskusinya ya. Bentuk, benar. A cross B ini hanya berlaku pada bidang 3 saja, Pak? Atau bisa bidang 2, bidang 4? Kan kalau kita tahu itu kalau di aljabar linier itu vektor tidak hanya di bidang 3. Hanya mengkonfirmasi apakah hanya berlaku pada bidang 3. Ya, silakan dijawab. Jadi 2X itu sama dengan negatif 2Y atau X itu sama dengan negatif. Kemudian yang turunan fungsi U terhadap Y itu suaranya ada keras ya. Ini 0 sama dengan 0. Nah, berhubung fungsi ini tadi itu sudah memenuhi dari syarat cukup itu ya, jadi dapat dikatakan bahwasanya f absen z-nya itu ada hanya untuk sekunder z 0 sampai dengan x 0, dan fungsi turunannya itu f absen z 0 ini sama dengan fungsi u, turunan fungsi u terhadap x ditambah i turunan fungsi terhadap y. Jadi samanya nilainya itu di jawab ya. Untuk dot tadi bertanya yang dot product apa cross product nih? Cross. Oh ya, untuk cross ini pada ruang dimensi 3 karena kan ini pengertiannya aja hasil kali silang 2 vektor. Nanti kan menghasilkan vektor C di mana nanti vektor C itu tegak lurus dengan vektor A dengan vektor B gitu. Maka bisa difahami? Ya, sangat bisa dipahami kalau A dan B terletak di dimensi 3. Kalau dimensi 2 berarti nggak bisa gitu. Terima kasih. Ya, jadi seharusnya itu Ada suara ganda ini siapa ya? Sama tak? Bukan, Pak, saya di sini. Oh, ikut juga, Zoom juga. Ya, Saya izin jawab.
Oke, silakan Mbak. Oke, untuk bidang 2 menurut saya masih belum bisa. Kalau untuk bidang 4 belum tahu juga karena mungkin belum ke sana ya. Arahnya kita masih di dimensi 3. Kalau untuk cross product ini bisa digunakan di dimensi 3. Begitu. Oke, baik. Terima kasih ya, Mbak. Saya Ya, pikir terima begini kasih. ya, Mbak Adila. Saya pikir begini, sesungguhnya dimensi 3, dimensi 2, itu kan bisa diperoleh juga dari dimensi 3, toh? Ya, Hanya saja untuk misalnya aja sumbu Z-nya tidak ada, atau salah satu sumbunya tidak ada, kan itu saja. Sehingga nilainya berapa? 0. Kalau tidak percaya, coba buktikan aja nanti kaidah-kaidah yang di ini dimensi 3 ini, kalau masukkan dimensi 2 nanti sama juga. Contoh ini ya, kalau A-mu itu adalah AI plus A1I plus A2J plus A3K ditambah B1I plus B2J plus B3K. Itu nanti kalau komponen vektor yang misalnya aja A3-nya 0 misalnya, terus B3-nya juga 0. Itu kan seolah-olah itu kan dua dimensi saja, toh? Hanya I dan J saja, sumbu I dan sumbu I, karena sumbu Z-nya 0 semua. Nah itu kalau dikalikan, ya mirip saja, memang bukan mirip ya, persis juga di dimensi 3, hanya nilainya B2 sama, maaf, A3 sama B3 itu 0. Jadi ini berlaku juga akhirnya pada dimensi 2, atau coba aja kalikan. Ya, kalikan, nanti itunya 0 aja. Karena itu kalau pernyataan umum itu adalah dua vektor kalau dikalikan itu menghasilkan vektor iya ya yang tegak lurus dengan vektor itu kan ya. Yang tegak lurus dua vektor dikalikan. Itu bisa apa enggak yang dimensi 2 ya? Menurut saya tidak bisa, Bapak. Ya. Karena kan ini membutuhkan 3 vektor. Ya, memang membutuhkan ruang ya. Nggih. Dimensi 3. Oh ya, saya kira ya kena putaran itu karena dua vektor misalnya aja AB di bawah itu. AB membentuk sudut, gitu. Kita bayangkan saja. Nah, itu kalau dikalikan, dia akan menghasilkan vektor ketiga yang tegak lurus pada masing-masing vektor itu kan? Nggih, Bapak. Nah, yang tegak lurus itu digambar di bidang kan tidak bisa. Harus perlu gambar ruang. Oke, jadi betul ya jawabannya si yang bertanya. Tapi Gilang juga kreatif saya kira pertanyaannya ya. baik. Terima kasih, Bapak. Oke ya, dilanjut sekarang. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ega Ali. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Tadi kan disebutkan ada determinan, terus kofaktor, sama metode seharus. Nah, kita ketahui itu kan operasi pada matriks ya. Yang saya tanyakan itu apa hubungan vektor di dimensi 3 dengan matriks? Baik, langsung saya jawab nih. Karena tadi kan ada beberapa cara penyelesaian cross product. Nah, salah satunya itu bisa menggunakan determinan. Nah, kalau mungkin Mei bisa ke yang determinan. Yang ini. Nah, ini kan gimana sih? Nah, ya. Nah, ini kan karena hasil akhirnya dari vektor A cross vektor B. Nah, kalau misal ada soal ya, misal ada soalnya tuh cuman dalam bentuk seperti ini. Itu penyelesaiannya kan macam-macam. Bisa langsung kamu kalikan. Kalau diketahui sudutnya bisa langsung pakai rumus yang tadi sebelumnya yang ada sin-nya itu. Nah, ini itu salah satu penyelesaiannya yang pakai determinan. Seperti itu. Berarti gunanya itu operasinya itu untuk menyelesaikan hasil kali silang
dari vektor-vektor ini ya? Iya, Oh, ya, baik, terima kasih Adila. oke, sama-sama. Selanjutnya dari Mas Carlos. Baik, terima kasih. Mohon tampilkan slide ke-6. Kemarin kan presenter menjelaskan bahwa yang oktan kedua ini yang benar itu Y negatif. Terus tandanya salah. Kalau menurut saya, tandanya ini sudah benar. Namun penjelasannya ini yang salah. Karena kalau Y-nya negatif, berarti oktan 2 sama oktan 3 akan sama. Kan oktan ini kan nggak mungkin sama kan, jadi yang ini tandanya sudah benar, namun tulisan Y-nya ini seharusnya positif. Lalu saya izin bertanya ke yang slide 15. Apakah boleh tanda mutlak ini diganti dengan tanda kurung biasa? Baik, izin menjawab ya Mas Carlos. Yang dimaksud tanda mutlak yang bagian ini atau yang ini, nggih? Yang ini. Oh iya, kalau untuk yang di dalam akar itu boleh saja kalau diganti dengan kurung biasa, karena kan nanti kalau misalkan hasilnya negatif ya, kalau dikuadratkan nanti juga hasilnya positif. Tapi kalau untuk yang tanda mutlak yang di luar ini, itu harus tetap, karena kan ini menandakan suatu jarak. Jadi kalau yang di dalam kurung ini boleh saja diganti dengan kurung biasa, karena kan mutlak itu untuk menyatakan suatu jarak, begitu. Apakah bisa difahami? Baik, terima kasih Mbak atas jawabannya sudah cukup jelas. Iya, baik. Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Mas Jawawi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya moderator. Sebelumnya mohon maaf, saya di sini off cam karena seringkali sinyalnya kurang bagus. Bisa ditampilkan slide kelima, Pak. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya letak sudut X dan Y dan Z itu seperti gambar yang tertera di PPT. Apakah memang tata letak dari situ, apakah kita boleh melihat dari perspektif yang berbeda? Misal di situ bidang Y dan Z merupakan bidang yang vertikal sehingga sumbu X yang menghadap kepada kita. Bila kita melihat dari perspektif yang berbeda ketika bidang X dan Y yang vertikal sehingga sumbu Z yang menghadap kita, itu apakah boleh? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, terkait di bidang 2 kita sudah mengenal yaitu istilah gradien. Nah, saya timbul pertanyaan setelah mendengar paparan materi tentang dimensi 3, apakah juga di dimensi 3 itu memiliki istilah gradien atau mungkin istilah lain yang memiliki makna hampir sama dengan gradien? Seperti itu. Apakah dapat dipahami dari pertanyaan saya? Iya, baik, bisa difahami. Izin menjawab pertanyaan yang kedua ya, Mas Wawi. Itu untuk yang gradien pada dimensi 3 itu memang ada. Namun mungkin akan dijelaskan oleh kelompok selanjutnya, karena kan itu masuk di persamaan bidang dimensi 3. Kalau kita kan menjelaskannya mengenai koordinat kartesius dan vektor pada dimensi 3. Begitu. Oh baik, terima kasih Mbak. Berarti ada tapi dibahas untuk kelompok selanjutnya ya? Iya. Baik, terima kasih. Izin menjawab untuk yang pertanyaan pertama, Mas Zawawi. Tadi pertanyaannya itu maksudnya kalau misalnya sumbu X itu diganti vertikal atau sumbu Z dia yang horizontal begitu ya? Iya Mbak Medinda.
Ya, jadi kalau di sini itu bisa saja Kak, misal X-nya itu yang gimana, cuma disepakati kalau yang disepakati di sini itu yang sumbu Y dia itu yang horizontal. Terus yang sumbu Z dia itu yang vertikal dan sumbu X dia itu yang mengarah ke kita atau menjauhi kita. Jadi nanti itu dimaksudkan disepakati seperti aturan seperti ini supaya nanti bisa nyambung ke yang aturan tangan tadi itu, aturan tangan kanan itu. Seperti itu. Bagaimana Mas Nawawi? Baik, berarti sebenarnya bisa tinggal menurut kesepakatan awal saja. Dan Ya. di sini kita kesepakatan awalnya seperti ini ya, Mbak. Ya, yang Oke, sumbu Y. terima kasih, jawabnya betul ya. Ya, baik. Pertanyaannya bagus juga. Ya, bagaimana kalau perspektifnya kita ubah? Suka-suka saya, X-nya, Z-nya yang mengarah ke saya, sama sementara yang Y-nya vertikal. Boleh-boleh juga ya, boleh. Boleh, betul jawabannya juga boleh. Apa ada diskriminan di ruang dimensi 3? Ada. Nanti ketika kita membicarakan garis singgung terhadap paraboloida, terhadap bola, terhadap lingkaran, terhadap apa? Hiperboloida. Itu ada nanti dibahas memang ya. Betul juga jawaban yang presentasi itu. Hanya yang mengganggu saya yang jawaban belakangan itu, yang kalau itu kesepakatan betul juga. Bahkan kesepakatan bahkan perspektif yang dimensi 2 misalnya, aku ini suka yang dimensi yang sumbu Y-nya yang mendatar, sumbu X-nya yang vertikal. Boleh apa enggak? Boleh juga ya, boleh juga. Hanya jawaban penyaji yang terakhir itu, ini nanti kalau disetujui, misalnya sumbu Z-nya mengarah ke kita, sumbu XY-nya lain, malah Y-nya yang tegak lurus, yang vertikal, apa yang terjadi? Maka akan tidak berlaku lagi prinsip apa tadi, tangan kanan tadi. Tetap Mbak, saya kira berlaku itu. Itu memang umum tuh, kalau putar kanan dia pasti ngarahnya menjauh atau ke atas ya, putar kirinya dia ke bawah. Apapun sumbunya itu ya, itu yang perlu diperbaiki. Tapi tetap berlaku, itu bukan tidak berlaku. Paham ya yang presentasi ya? Oke Bapak, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama, tetap berlaku. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bapak Susanto dan Mbak Medinda dapat dipahami. Terima kasih Mas Nawawi atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi. Sudah jelas sepertinya. Kalau sudah jelas bisa diakhiri ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1, minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada saudara penyaji dan terima kasih juga keaktifan saudara sebagai audiens. Saya catat tadi ya, Mas Gilang, Carlos, Yawari, dan pertanyaannya berbobot juga ya. Kadang-kadang di luar dugaan pertanyaan seperti ini muncul. Kalau tadi membicarakan tentang sumbu-sumbu koordinat dan apa tadi oktan ya, oktan. Kalau titik 2,0,0 termasuk mana itu? Tidak termasuk ke dalam oktan Bapak, tetapi dia ada di sumbu X. Ya, sumbu X ya, itu sumbu X. Jadi di situ semua ada garisnya. Itu sama, hampir sama dengan dimensi 2. Oke, saya kira itu ya. Kita akhiri dan insya Allah kita ketemu lagi habis hari raya ya. Besok masih ada. Oh, enggak ada sudah. Sudah, tidak ada. Ya, habis hari raya nanti kita lanjutkan kelompok berikutnya. Terima kasih atas perhatian saudara dan kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.